Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas manajemen A di mata kuliah manajemen agribisnis akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia agribisnis. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hendra Saputra selaku dosen pengampu di mata kuliah manajemen agribisnis. Sebelum memaparkan materi, saya ingin mengenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Sandriana Aisyah Putri, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Alfiah Zahira Hakim, lalu ada Tisa Uljannah, Yoga Rafiki, dan M. Rizky Fernanda. Materi yang pertama yaitu gimana sih kedudukan manajemen SDM atau sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia dalam ini karyawan yang bekerja tinggi, berperan dominan dalam menjalankan operasional perusahaan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen SDM membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan dan tujuan strategis organisasi. Apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang berlangsung secara sistematis sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang merupakan aset penting perusahaan. Lewat penerapan tahap perencanaan sumber daya manusia yang tepat, akan tercipta harmonisasi antara karyawan dan pekerjaan. Tujuan dilakukannya perencanaan SDM adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply and demand dalam konteks SDM perusahaan. Terdapat 5 proses perencanaan SDM. Yang pertama, menentukan persediaan tenaga kerja saat ini. Yang kedua, meramal kebutuhan SDM di masa mendatang. Yang ketiga, menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Yang keempat, mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Yang kelima, mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Gimana sih pengembangan SDM? Pengembangan SDM adalah sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan SDM agar bisa menaikkan produktivitas perusahaan. Dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan, akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja di lingkungan organisasinya. Adapun proses yang dilewati antara lain meliputi berbagai masalah yang terjadi pada perusahaan, termasuk buruh, manajer, karyawan, pegawai, dan tenaga kerja atau pegawai lainnya. Setelah pengembangan SDM dilakukan, maka tujuan perusahaan yang telah ditetapkan bisa dilaksanakan. Untuk metode-metode dalam pengembangan sumber daya manusia terdiri dari 8 poin, di mana poin pertama adalah training, kemudian ada magang, pendidikan, rotasi kerja, studi banding, uji kompetensi, coaching, dan outbound. Sekarang kita masuk ke pembahasan terkait penilaian kinerja, di mana berdasarkan definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya agar sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja karyawan harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif, di mana tujuan evaluasi kinerja ini sendiri adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan manajemen konflik, di mana manajemen konflik berasal dari dua kata, yakni manajemen dan konflik, di mana istilah manajemen berasal dari bahasa Italia atau manager yang berarti melatih kuda-kuda, atau secara harfiah to handle yang artinya mengendalikan. Sementara itu menurut Kamus Inggris Indonesia, manajemen artinya pengolahan, dan istilah manager berarti tindakan untuk membimbing atau memimpin. Dalam sebuah organisasi, manajemen konflik sangat penting untuk dikembangkan, di mana mengembangkan manajemen konflik memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan mampu mengevaluasi sistem dan mengembangkan kompetensi. Maksudnya di sini manajemen konflik dalam suatu organisasi ini kemudian akan efektif untuk mempengaruhi bila dijalankan. Apa sih kompensasi pekerja itu? Beberapa ahli telah memberikan pengertian terhadap kompensasi. Beberapa di antaranya, menurut Hasibuan, kompensasi adalah sebuah bentuk penghasilan baik dalam bentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang didapatkan dari karyawan sebagai penghargaan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.
Sedangkan menurut Husein Umar, kompensasi merupakan berbagai hal yang diterima seorang pegawai baik berupa gaji, upah, insentif, bonus, asuransi, dan semacamnya yang langsung dibayarkan oleh perusahaan. Nah, sekarang apa sih manajemen gaji dan upah itu? Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji memiliki arti sebagai sejumlah uang yang dibayar dalam waktu tetap kepada pekerja. Hal tersebut berarti gaji adalah kompensasi dari perusahaan kepada pekerja dalam kurun waktu yang sama. Sedangkan upah menurut KBBI merupakan uang dan berbagai hal yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau kompensasi tenaga karena sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dapat diartikan bahwa upah tidak selalu dikaitkan dengan uang dan tidak ada rentang waktu, tetap seperti gaji. Kepuasan dan produktivitas pekerja. Pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja dapat menyebabkan performa kerja yang lebih baik, atau performa dapat menentukan kepuasan kerja. Individu yang menyukai pekerjaan akan bekerja dengan lebih baik, oleh karena itu ia menampilkan pekerjaannya dengan baik pula. Organisasi dengan karyawan yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan cenderung lebih efektif dan produktif daripada organisasi dengan karyawan yang merasa kurang puas dengan pekerjaannya. Pada slide ini kita akan membahas studi kasus yang berjudul Analisis Beban Kerja Sumber Daya Manusia dalam Aktivitas Produksi Komoditi Sayuran Selada di CV Spirit Wira Utama. CV Spirit Wira Utama merupakan perusahaan yang mengembangkan model usaha pertanian atau agribisnis dengan sistem hidroponik tanpa greenhouse yang memproduksi sayuran selada. Sumber daya yang mendukung dalam proses produksi komoditi sayuran selada terbagi ke dalam SDM pada aktivitas off-farm and on-farm. Pada aktivitas off-farm, uraian pekerjaan bagian teknik yaitu mengikuti rapat, memeriksa peralatan budidaya, memperbaiki peralatan, dan membuat laporan kondisi peralatan. Uraian pekerjaan bagian produksi yaitu mengikuti rapat, mengecek kondisi tanaman dan air, meramu dan memberi nutrisi, memanen dan mengemas tanaman, serta membuat laporan hasil produksi. Uraian pekerjaan bagian keuangan yaitu mengikuti rapat, membuat invoice penagihan, membuat pembukuan dan laporan harian. Waktu kerja yang digunakan dalam aktivitas produksi komoditi sayuran selada berdasarkan analisis beban kerja melalui perhitungan FTE dan pada CV Spirit Wira Utama masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari nilai FTE untuk SDM pada aktivitas off-farm dan on-farm dikategorikan underload, yang artinya jumlah beban kerja SDM pada bagian teknik, bagian produksi, bagian keuangan, dan bagian pemasaran serta karyawan kebun masih di bawah beban kerja optimal. Sementara itu, dari hasil perhitungan FTE juga dapat dilihat jumlah kebutuhan karyawan ideal untuk memproduksi sayuran selada pada CV Spirit Wira Utama untuk aktivitas off-farm, yaitu untuk bagian teknik dan produksi, bagian keuangan dan bagian pemasaran, masing-masing membutuhkan 1 orang karyawan. Serta untuk aktivitas on-farm, yaitu bagian kebun juga memerlukan 1 orang karyawan. Setelah kami memaparkan materi tentang manajemen sumber daya manusia agribisnis, saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut, yaitu perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang berlangsung secara sistematis sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang merupakan aset penting perusahaan. Lewat penerapan tahapan perencanaan sumber daya manusia yang tepat, akan tercipta harmonisasi antara karyawan dan pekerjaan. Tujuan dilakukannya perencanaan SDM untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks SDM perusahaan dan dapat dilakukan dengan berbagai proses ataupun tahapan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.